Apa itu iman? Apa itu takwa? Apa itu Islam? Jangan menggunakan persepsi sendiri untuk menerjemahkan itu. Kalau kita belajar dari Quran surat Al-Baqarah ayat 63, takwa itu ternyata wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunung di atasmu. Dan pegang teguh apa yang kami pertunjukkan padamu. Ingat apa yang ada di dalamnya. Baru kamu akan jadi orang yang bertakwa. Diulang lagi di Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata takwa bisa dicapai juga dengan saum. Saum yang mana? Itulah yang dalam diskusi dikatakan. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka. Dua jumpa dengan Tuhan. Itulah takwa sebagai laku yang harus dilakoni. Baru takwa yang kayak gini akan mengantarkan seseorang menjadi muslim, menjadi Islam. Tetapi dari mana takwa dimulai? Dari iman. Makanya yang pertama adalah iman. Makanya setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka angka 6-nya adalah rukun iman. Kalau kita belajar rukun iman, kan mulai dari iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, betul? Berikutnya iman pada hari kiamat, dan selanjutnya iman pada qada dan qadar. Kalau dipahami secara syariat segitu, memang sulit. Kadang-kadang cuma jadi hafalan. Bagaimana iman bisa membuka pintu kolbu? Karena sesungguhnya definisi iman menurut Nabi Muhammad sendiri, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Baru dilisankan, baru diamalkan dalam perbuatan. Berbicara iman adalah berbicara kolbu. Dan kolbu tidak sama dengan hati. Hati bahasa Arabnya kibdah atau qobid. Sedangkan kolbu, kata Allah sendiri dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kolbu sesungguhnya adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana mencapai rumah Tuhan yang sesungguhnya? Tentu saja, ya. Di dalam Quran, Allah berfirman, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Teman yang cerdas. Wali itu teman. Mursid dari irsyad. Irsyad itu cerdas. Harus bertemu dengan teman yang cerdas. Yang bisa mengantarkan kita kepada dia. Makanya, karena takdir Allah, seseorang bisa bertemu dengan penunjuk jalan. Begitu bertemu dengan penunjuk jalan, maka dia akan diajarkan bagaimana membangkitkan jiwa yang mati. Bangkitnya jiwa yang mati, itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Itu yang disebut dengan kiamat. Itu kiamat yang harus kita alami. Bangkitnya jiwa kita dari ketidaksadaran menjadi jiwa-jiwa yang sadar. Berita tentang kiamat adanya pada kitab. Kitab dibawa oleh para rasul. Para rasul dapat dari para malaikat. Malaikat dapat dari Allah. Maka itu juga menjadi sebuah siklus. Bagaimana kita sampai kepada Allah dengan 6 tahapan yang tadi. Nah, kalau sudah bertemu sudah menemukan siklus yang 6 ini, sudah sampai kepada Allah, masuk angka berikutnya, angka 7. 7 surat Al-Fatihah. Ya, terus 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, mondar mandir sofa dan 7 batu melempar jumroh. Ada apa sih di balik angka 7? Luar biasa. Di balik angka 7 itulah rahasia tentang pencarian akan jati diri akan terungkap. Setelah 7 baru 8. Ternyata di Quran 8 itu cerita tentang 8 lapisan kesadaran. Kesadaran pertama, makanya
cerita tentang Nabi Muhammad Mi'raj, itu cerita tentang bagaimana mencapai langit-langit kesadaran. Di langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Yusuf, langit keempat bertemu dengan Idris, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Itu sebenarnya simbol-simbol dari lapisan kesadaran. Makanya langit yang ke-8 itu yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Baru masuk angka 9. Itu yang sering disebut dengan Songo ya. Makanya kita sering cerita Wali Songo. Wali Songo itu adanya di mana? Sebetulnya Wali Songo yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Wali Songo itu artinya teman yang 9. Itu yang selalu menemani kita hidup ya. Saat hidup supaya tubuh ini digunakan sesuai dengan yang Allah mau. Coba lihat, simboliknya dalam Islam. Salat kalau berjamaah 27. Coba dalam Islam ya, perhatikan ya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga tanggal 27 bulan Rajab. Ada 2, ada 7. Ada 2, ada 7. Itu kan simbol dari angka 9. Begitu kita kenal yang 2, kenal yang 7 dan bisa menggunakannya, berarti kita sudah bertemu dengan Wali Songo yang ada dalam diri kita. Kalau sudah bertemu dengan Wali Songo, tidak sulit kita untuk bisa Islam. Jadi kalau dibalik lagi, temukan dulu yang 9. Itu kunci pembuka mata kalbu. Kita akan latihan untuk menemukan kesadaran sampai di Sidratil Muntaha. Gunakan terus menerus. Yang 7, rahasia kunci pembuka mata kalbu. Maka kalbu kita akan terbuka. Disitulah letaknya iman. Terus kita, proses keyakinan yang terus bertumbuh akan membuat kita pasrah pada Tuhan. Alatnya adalah yang 4. Kita akan mengerti tentang 3, 2, 1, 0. Puncaknya kita akan kosong. Karena kita memang akan kembali pada kekosongan itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Dia, kembali kepada Dia. Memenuhi ayat itu. Itulah rangkaian cerita kehidupan kita yang harusnya sudah menjadi sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Disitulah kerennya Islam. Jadi kalau Islam itu sekeren itu, ya sudah mewujud dalam diri kita, yang akan muncul adalah manusia-manusia yang penuh dengan kedamaian. Berhenti kita mengurus keburukan orang lain. Karena kelahiran kita yang sekarang tidak untuk mengurus keburukan orang, tapi mengurus keburukan kita sendiri. Saat kita sudah berhasil menata diri ke dalam, pasti dampaknya akan keluar. Keren bukan? Quran itu ternyata keren. Islam itu ternyata keren. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebenaran itu sangat universal. Dan kita bisa memahami seutuhnya. Semoga Allah meridhoi memberkahi. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.